Shalom, selamat pagi adik-adik ABC Ujung. Apa kabar semuanya? Jawabnya apa? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Beri sorak-sorak dong buat Tuhan kita. Yeay. Adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik sekarang sudah siap kan untuk mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini? Ya, adik-adik yuk mari sama-sama kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini ya adik-adik ya. Adik-adik tahu gak? Walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, kita gak bertatap muka, tapi Tuhan Yesus hadir loh di tengah-tengah kita, dimanapun adik-adik berada ya. Nah, kita mau siapkan hati kita adik-adik ya, karena mata Tuhan melihat setiap kita. Mana nih yang sungguh-sungguh ya mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Mana nih yang main-main ya dalam mengikuti ibadah? Tuhan Yesus lihat loh adik-adik. Untuk itu, yuk kita mau menghormati Tuhan. Kita sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita adik-adik ya. Semuanya untuk bangkit berdiri. Kakak minta untuk semuanya bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini ya. Ku bersyukur padamu Tuhan. Yuk adik-adik kita naikkan pujian ini. Bersyukur sebab Kau setia, ku memujimu karena Kau sangat baik. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya dengan sungguh-sungguh. Ku bersyukur sebab Kau setia, sebab Kau setia, ku memujimu. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Adik-adik, kakak minta semuanya lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kalau kami boleh mengikuti ibadah online ABC Ujung, Tuhan pimpin kebaktian kami dari awal hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji, bernyanyi bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita bersyukur ya, walau kita tidak tatap muka, tapi kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun secara online ya adik-adik. Nih, adik-adik di rumah ya, kakak juga misalnya di rumah nih kan. Nah, kita sama-sama memuji Tuhan, kita sama-sama saling bernyanyi buat Tuhan, karena kita semua saudara seiman di dalam Tuhan ya. Kita saling bersaudara adik-adik, kita juga saling bersahabat. Adik-adik senang kan kita punya banyak teman, walaupun kita nggak ketemu, tapi teman-teman kita yang lain juga memuji Tuhan pada pagi hari ini.
Yuk sama-sama adik-adik kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan karena ini adalah harinya Tuhan ya adik-adik. Kita merekam pujian ini. Hari ini kurasa bahagia ya. Kita bisa berkumpul meskipun secara online bersama sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita. Adik-adik pasti kan punya teman atau lebih tepatnya teman dekat ya, yaitu kalau kita sebutnya biasanya sahabat ya adik-adik. Biasanya itu sahabat selalu ada ya dalam suka maupun duka, itu baru namanya sahabat yang setia adik-adik. Tapi terkadang teman kita atau sahabat kita juga suka mengecewakan kita adik-adik ya. Biasanya senang aja ada, kira kita susah dia nggak ada buat kita. Tapi kakak mau kasih tahu nih adik-adik, ada satu pribadi, dia adalah sahabat yang setia. Dia selalu ada dalam suka maupun duka. Dia adalah sahabat yang setia buat setiap kita adik-adik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menolong kita ya. Di saat kita sedih, dia ada. Di saat kita senang, dia ada. Di saat kita ketakutan, dia ada. Ya adik-adik, siapa namanya? Betul sekali, dia adalah Yesus yang kita sembah. Dia adalah sobat yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Yuk mari adik-adik kakak ajak kita menaikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Kita naikkan pujian dengan sukacita ya. Yuk tepuk tangan semua buat Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya sekarang kita mau siapkan telinga kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, ya adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan nih. Nah, yuk adik-adik, sebelumnya kakak ajak untuk kita semua naikkan pujian ini ya. Kita mau buka hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar hari ini, kita mau belajar sama-sama untuk menjadi anak-anak yang taat akan kebenaran firman Tuhan dan kita mau melakukannya. Mari adik-adik, kita naikkan pujian ini. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Kau selalu Tuhan. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi naikkan pujian ini. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Sekali lagi. Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita mau berdoa bersama-sama. Saat ini teman kita Sharon akan pimpin doa untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita Sharon. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, ajar kami, semoga firman yang kami dengar bisa masuk ke dalam hati kami dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak yang membawa firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat berjumpa kembali pada hari Minggu ibadah Abi pada pagi hari ini. Adik-adik sehat?
Puji Tuhan, adik-adik sehat. Kita semua sehat karena berkat Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan terhadap kita semua. Puji Tuhan adik-adik. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini berjudul Aku Mau Menjadi Sahabat Yang Baik. Nah, itu temanya pagi hari ini. Nah, adik-adik tahu apa ciri-ciri yang menjadi ciri-ciri sahabat yang sejati, sahabat yang baik itu ciri-cirinya seperti apa? Coba adik-adik bisa tahu nggak? Adik-adik ngerti nggak? Coba sahabat. Kalau kita semua pasti memiliki sahabat. Nah, kalau kita punya sahabat, pasti sahabatnya itu bermacam-macam. Karena kita di negara ini bermacam-macam suku. Jadi apalagi kalau di sekolah kita mempunyai banyak teman beragam-ragam suku. Nah, jadi ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang gemuk, ada yang pendek, ya, ada yang tinggi. Nah, terus adik-adik begitu juga dengan kalau ciri khasnya, oh dia orang ini, dia asalnya dari ini, negara ini. Nah, adik-adik tahu ciri-ciri sahabat yang baik adalah bagaimana adik-adik? Coba kamu dengar. Iya, betul. Sahabat yang baik, dia selalu setia. Dia selalu ada saat teman kita lagi sakit, saat kita lagi susah, saat kita lagi senang. Nah, dia selalu ada buat kita. Nah, itu namanya sahabat yang baik, sahabat yang sejati. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan di Alkitab ada suatu cerita di mana ada sekelompok kumpulan sahabat. Ada 5 orang sahabat. Dari 5 orang sahabat ini, salah satunya sedang kesusahan, sedang sakit adik-adik. Nah, terus yang keempat ini gimana? Keempat temannya yang lain ini, 4 orang ini, dia tinggalkan temannya? Tidak. 4 orang ini, dia mencari akal, dia menghibur, dia berusaha agar temannya ini bisa sembuh, tidak ditinggalin adik-adik, karena 5 orang ini adalah sahabat yang baik, sahabat yang sejati. Kalau sahabat yang sejati kan saat dia susah, saat dia senang, dia selalu ada bersama. Nah, akhirnya singkat cerita, dari salah satu orang ini, dari kelima orang ini nih, kalau yang tadi kan sakit temennya. Nah, temannya ini kan gak bisa berjalan, sakitnya sakit lumpuh. Dia tidak bisa berjalan, tidak bisa pergi sendiri ke dokter. Tapi zaman dulu gak ada dokter, tapi zaman dulu adanya tabib. Dia tidak bisa pergi karena dia lumpuh dan terbaring di tempat tidur. Nah, pada saat itu salah satu dari 5 orang ini bilang, "Nah, di sana kita pergi yuk, kita lihat," katanya. "Kita lihat di sana ada kerumunan banyak orang. Kita coba cari tahu apa yang ada di sana." Akhirnya 4 orang ini pergi, dia melihat ternyata, wah, ada terjadi sesuatu, yaitu ada yang disembuhkan. Wah, ini cocok sekali nih buat teman kita nih yang sedang sakit. Kita bawa aja ke sini, siapa tahu dia bisa disembuhkan. Nah, terus akhirnya dia pulang ke tempat teman yang satu itu, yang sedang sakit, yang sakit lumpuh, yang sedang terbaring. Terus akhirnya 4 temannya ini bawa yang sakitnya pakai seperti tanduk, ya, ditanduk gitu, dibawa, digotong, ya, dari rumahnya ke tempat di mana ada keramaian itu, ya. Di tempat keramaian itu ada seseorang yang bisa menyembuhkan. Nah, orang-orang ini, temannya ini yang berempat ini nih, yakin kalau dia bisa disembuhkan. Nah, sudah dibawa dengan susah payah, dia bawa, tapi sampai di tempat ternyata susah adik-adik. Jangankan yang jalan kaki nih, yang mau masuk ke tempat kerumunan itu udah tidak bisa karena banyak sekali orang. Ya, sudah padat sekali. Nah, bagaimana mau cara membawa orang yang sedang sakit lumpuh terus
dibawa pakai tanduk. Gimana masuknya? Karena orang-orang pada nggak mau minggir, ya, walaupun udah disuruh coba minggir. Nah, mereka nggak ada mau minggir. Tapi akhirnya si teman ini, waduh, bagaimana? Tapi kita tidak boleh putus asa. Gini, dengan resiko yang cukup besar, terus pokoknya dengan susah payah, keempat temannya ini membawa teman yang sakit ini, adik-adik tahu, ke atas atap. Wah, dengan atas atap sampai dibawa dengan susah payah sampai ke atas. Tiba-tiba apa adik-adik? Wah iya, bagaimana caranya? Sedangkan di sana ada atap. Wah, terus akhirnya teman-teman ini, ayo cepet kita bongkar aja katanya atap rumahnya, supaya teman kita ini, kita kan udah susah dari bawah naik ke atas, tiba-tiba sampai di atas, masa kita mau turun lagi? Enggak, kita bongkar aja atapnya, nanti kita rapihin lagi. Nah, terus adik-adik pas waktu dia bongkar semua, dia turunin. Lah, kita lihat, kita intip dulu. Oh, benar, pas di tengah-tengah orang itu katanya. Jadi kita turunkan teman kita ini pas di depannya. Jadi tidak usah suruh minggir orang-orang banyak itu. Nah, akhirnya dia bersusah payah, dia bongkar atap rumahnya, ya. Lalu dia turunkan temannya. Ya, tandu yang tadi tuh dipakai tali, diturunkan temannya itu. Pas sampai di depan orang tersebut yang bisa menyembuhkan. Siapa adik-adik? Bisa tebak nggak siapa yang bisa menyembuhkan orang lumpuh itu tadi? 4 orangnya, sahabatnya ini bisa menurunkan orang karena dia tahu dia itu adalah yang bisa membuat mujizat, yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa membangkitkan orang mati. Wah, pasti ini adalah siapa adik-adik? Adik-adik juga pasti kenal. Ya, dia adalah, iya betul, Tuhan Yesus. Dia turun pas di depan hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kaget, waduh, apa yang turun dari atas? Wah, ternyata orang lumpuh dibawa ke depan Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus marah nggak adik-adik? Tidak, Tuhan Yesus tidak marah. Cuma Tuhan Yesus kaget. Pas waktu dia turun, terus akhirnya Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus doakan. Ya, ternyata orang lumpuh itu setelah didoakan, setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi adik-adik? Dia tidak sembuh? Bukan, tidak adik-adik. Dia sembuh. Terus dia bisa bangkit lagi, dia bisa berjalan lagi. Wah, temannya yang ada di atas senang, gembira, ya bersuka cita. Dia senang karena temannya ini bisa sehat kembali, bisa jalan kembali. Wah, itulah sahabat yang baik, sahabat yang sejati. Dia bersuka cita saat temannya bersuka cita. Saat temannya bersedih, dia juga ikut sedih. Kalau temannya sakit, dia juga merasakan sakit. Itulah sahabat yang sejati, sahabat yang baik dikala senang maupun susah. Terus sahabat yang sejati, sahabat yang baik itu, dia siap berkorban. Dia siap mau menolong dalam keadaan sulit apapun, ya, dia berkorban. Itu adalah sahabat yang baik. Nah, adik-adik, bukan dari 5 orang tadi yang sakit lumpuh, ya, tapi kita juga adik-adik juga punya sahabat yang baik, sahabat yang mau berkorban loh adik-adik, yang mau mengasihi adik-adik, yang mau mengasihi kita semua, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dia mau menyerahkan nyawanya bagi kita, ya, seperti di Alkitab Yohanes 15. Kalau adik-adik yang sudah besar yang bisa baca adik-adik, ya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba itu tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Aduh, enak sekali. Tuhan Yesus itu orang yang luar biasa. Dia memberikan teladan bagi kita untuk menjadi sahabat yang baik, ya. Jadi kesimpulan cerita kakak saat pagi ini,
adik-adik ya, jadilah sahabat yang baik, sahabat yang setia, yang mau berkorban seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau berkorban, menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Ya adik-adik, kita mau belajar menjadi sahabat yang baik. Kita mau belajar menjadi sahabat yang setia, yang sejati, yang mau berkorban, yang mau ikut satu penderitaan. Jika teman kita sakit, kita merasa sakit. Jika teman kita bahagia, kita kan terhibur, kita bahagia, ikut sukacita. Nah, adik-adik, biarlah kita pada saat ini setelah kita mendengar firman Tuhan, kita ingat Yesus adalah teladan kita supaya kita menjadi sahabat yang baik, yang mengenal Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita mau belajar ya. Nah, sekarang saatnya kita sebelum mendengarkan ayat hafalan, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami dan menolong kami untuk menjadi sahabat yang baik, untuk menjadi seorang sahabat yang sejati, untuk menjadi seorang sahabat yang setia, yang mau berkorban untuk teman-teman dan sahabat-sahabat kami. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjadi teladan bagi kami untuk menjadi sahabat. Engkaulah sahabat setia kami. Dimanapun kami ada, di saat kami susah, Engkau pun ada buat kami. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan kakak di ayat hafalan kita minggu ini. Kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik juga sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik semua hebat, sudah duduk manis mengikuti ibadahnya. Sekarang kembali lagi dengan kakak, kita kembali belajar bersama-sama untuk ayat hafalan. Adik-adik ikutin kakak ya. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 17 ayat 17. Bunyinya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Itu ayat hafalannya adik-adik. Sekali lagi ya, kita belajar sama-sama untuk ayat hafalan ini. Oke, ikutin kakak. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 17 ayat 17. Bunyinya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Itu ayat hafalannya adik-adik. Jangan lupa dihafal ya. Sampai ketemu di ayat hafalan berikutnya. Dadah, Tuhan berkati. Puji Tuhan, adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya adik-adik, Yesus kita adalah sobat yang setia. Dia sahabat kita ya. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Untuk itu adik-adik juga harus jadi sahabat yang baik buat teman-teman adik-adik ya. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang hebat ya. Nah, tadi kita juga sudah mendengarkan ayat hafalan. Jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalannya dihafal dan nanti adik-adik kirim melalui grup WA paling lambat hari Kamis minggu ini ya, karena itu juga sebagai absensi adik-adik. Nah, sekarang kita mau mengakhiri adik-adik ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi adik-adik jangan bersedih ya, karena minggu depan ya kita ibadah kembali adik-adik, meskipun secara online, tapi kita bersyukur ya adik-adik kita bisa beribadah. Makanya adik-adik kita tetap jaga kesehatan ya, kita juga jangan lupa berdoa sama Tuhan, minta perlindungan Tuhan supaya kita bisa
ibadah kembali tatap muka di gereja ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau lipat tangan. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan, berkati guru kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat setiap adik-adik yang boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berkati setiap adik-adik semua di rumah masing-masing, berkati keluarga mereka, papa mama mereka, kakak adik mereka Tuhan, dan juga untuk guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Dimanapun kami berada Tuhan, berkati juga gereja kami Bapa. Biarlah Tuhan kerinduan kami, supaya Tuhan pandemi ini cepat berlalu dan kami bisa bersama-sama berbakti bersama-sama secara tatap muka di gereja. Tuhan berkati juga bangsa Indonesia Bapa. Biarlah Tuhan bangsa ini Tuhan boleh pulih Tuhan dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua Tuhan, doa kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan minggu depan kami rindu dapat berbakti bersama-sama mengikuti ibadah online Abici Ujung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik di ibadah kita minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Yesaya Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Yesaya 41 ayat 10a. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Yesaya 41 ayat ayat 10a. 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai kau. Amin. Yesaya 41 ayat 10a. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau.
Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. Teman-teman, hari ini aku akan menghafalkan ayat hafalan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Terima kasih. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Amin. Terima kasih.